firman-Mu. Tolong urapi hamba-Mu di balik salib Tuhan, sertai juga jemaat-Mu untuk mendengarkannya. Pulang dari sini membawa berkat, membawa sukacita, dan menyembah Tuhan setiap hari, setiap waktu di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kita semua mengatakan amin. Saya persilakan duduk kembali. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Ada sukacita? Saya katakan ada sukacita, kita katakan amin. Ada sukacita? Haleluya ya. Ada sukacita? Kita puji Tuhan. Kita bisa bangga karena kita adalah anak Tuhan. Kita bangga karena kita adalah umat ciptaan Tuhan yang berbahagia. Kenapa? Karena kita adalah satu-satunya umat ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Gak ada lagi yang paling sempurna selain manusia. Tuhan ketika membentuk kita bukan membentuk berfirman, tetapi Tuhan membentuk kita dengan apa? Tangannya. Kemudian dia penuh dengan hati yang sayang dan rindu supaya umat ciptaannya ini bisa apa? Bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Tetapi kita tahu siapa dalam dari semuanya ini hatinya semua rusak. Setan. Pada saat ini memang semua yang menjadi kerinduan kita adalah rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Apalagi kalau misalnya setiap minggu kita datang ke hadirat Tuhan untuk bisa menikmati bagaimana Tuhan itu bekerja sepanjang minggu, ya, sepanjang satu minggu berlalu sampai pada saat ini. Itu sebabnya kita tidak bisa sebenarnya kita tidak bisa tidak bersyukur atas segala sesuatu yang telah terjadi, apapun yang terjadi. Saya tahu mungkin kehidupan kita tidaklah mudah, apalagi di dalam mungkin di dalam sel contohnya, ataupun di dalam satu ruang lingkup yang mungkin tidak terbiasa di dalam kehidupan kita keseharian kita dari dulu sampai pada akhirnya kita ada di tempat ini. Tapi apapun yang terjadi, kita tahu bahwa itu tidak terlepas daripada campur tangan Tuhan. Kita tahu kita berada di tempat ini ternyata masih dalam patrunnya Tuhan. Kalau misalnya memang kita selalu mengandalkan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini saya rindu untuk kita semua merenungkan sedikit daripada firman Tuhan, dan tema yang ingin saya bagikan adalah menikmati hadiratnya. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya ingin membagikan hal ini? Karena saudara-saudaraku, bahwa menikmati hadirat Tuhan itu adalah satu-satunya hal yang paling terindah, hal yang paling menyejukkan hati. Apapun yang terjadi, ada lagu yang mengatakan apa? Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang baik dalam hidup ini. Sekalipun apapun yang terjadi, Bapak Ibu, tidak ada ibunya ya, Bapak-bapak saudara sekalian semuanya, kita tahu semuanya itu adalah campur tangan Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita berpikir bahwa, oh kenapa saya ada di sini? Mungkin Tuhan menghukum saya, mungkin Tuhan nggak senang sama saya, mungkin gimana? Tapi kita jangan cepat-cepat berburuk sangka kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kita ada di tempat ini itu karena Tuhan mau membentuk kita. Hanya bedanya begini, sebenarnya kita semua adalah manusia yang berdosa kan? Siapa setuju? Kita semua manusia berdosa, manusia yang telah kehilangan kemudian Allah, kita katakan. Hanya bedanya ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Bisa jadi seperti itu. Tetapi begini, yang saya mau katakan adalah bahwa setiap langkah, setiap waktu, dan setiap kejadian, setiap peristiwa, saat memang itu adalah sebuah kesalahan pribadi, dan ketika saat kita mengandalkan Tuhan kembali, ternyata Tuhan masih mau campur tangan. Dan setiap waktu, setiap saat Tuhan menunggu kita, Tuhan membuka tangannya untuk tetap mengatakan, marilah orang berdosa datang kepadaku, setiap orang yang letih sudah bertobat. Aku akan memberikan kemuliaan kepadamu. Tuhan selalu menunggu. Di dalam kitab Wahyu mengatakan apa? Tuhan menunggu. Seringkali kita yang tidak membuka pintu hati kita tertutup rapat-rapat.
Itu sebabnya kenapa saya sampaikan menikmati hadirannya. Tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan dimanapun kita bisa lakukan ini. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati segala sesuatu yang telah Tuhan berikan bagi kita. Sekalipun hukuman, tapi saya tahu bahwa saya belajar di sini. Mungkin seperti itu ya, kita bisa naikkan doa kepada Tuhan. Saya tahu mungkin saya ada saat ini, itu semua tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 4, saya ingin kita semua membacanya dan membuka kitab kita semua masing-masing. Dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Katakan seperti ini: dari dahulu Tuhan adalah terangku dari keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yang semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dari aku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Siapa yang menuliskan ini? Daud. Dan saya rasa pasti kita juga pernah sudah membaca kitab Mazmur, di mana Mazmur yang telah dituliskan oleh Raja Daud ini adalah sebuah Mazmur yang berada di dalam hati Daud dan timbul untuk memuliakan Tuhan. Sampai pada akhirnya apa? Tuhan mengapresiasi ini dan tercatat di dalam kitab suci kita semuanya. Itulah luar biasanya Daud. Menikmati hadirannya. Sebenarnya tujuan kita kehadiran Allah itu untuk apa? Tujuan kita bergereja, tujuan kita menyembah Tuhan, tujuan kita datang setiap minggu itu untuk apa? Bisa kita renungkan dalam hati kita. Tujuan kita adalah yang pertama yang saya catat di sini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Itu sebabnya setiap lagu, setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh kepadanya, karena kita tahu Tuhan berkata di atas pujian umat-umatnya. Terima kasih tadi juga kesaksian yang berupa pujian yang begitu luar biasa, yang mengingatkan kepada kita bahwa dia telah membantu kita bisa bersaudara satu dengan yang lain. Apalagi dengan semangat yang saya lihat bahwa di sini, puji Tuhan, itu adalah bentuk rasa syukur kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Daud adalah seorang yang suka sekali menyenangkan hati Tuhan. Boleh saya minta satu PAW yang mengiringi saya di sini. Kita tahu bahwa menyenangkan hati Tuhan itu sesuatu yang sejuk. Bapak-bapak sekalian, menyenangkan hati Tuhan itu sesuatu yang, gimana ya kalau istilahnya panas terik gitu, panas gitu, seharian. Tapi kalau kita memuji Tuhan, kita mengingat lagi bagaimana Tuhan pelan-pelan menuntut kita, bagaimana Tuhan. Saya percaya walaupun tadi tempat ini banyak mujizat Tuhan yang bapak-bapak sekalian rasakan, amin. Saya percaya apapun, karena janji Tuhan dimanapun kita berada, setiap kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan mujizatnya. Bahkan sampai pada saat ini Anda bisa datang ke sini, itu semua karena kebaikan Tuhan, dan sesuatu yang yang istimewa yang bisa kita rasakan. Kita bisa bernafas, kita bisa berbicara, bisa memuji Tuhan, bisa saling senyum, memiliki damai sukacita. Itu karena apa? Kebaikan Tuhan, karena kemuliaan Tuhan dan juga mujizat Tuhan. Ku mau menyenangkanmu, lagu yang ditulis sangat enak sekali kalau kita dengarkan, ya, dimana lagu ini juga bisa membuat kita semakin terangkat jiwa kita. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Kita fokuskan hati dan pikiran kita. Tuhan, bentuklah hati ini. Kita mau bentuk sampai pada saat ini. Berjalan hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Siapa
seorang Daud adalah seorang yang selalu kehidupannya itu ingin sekali menyenangkan hati Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupannya bapak-bapak sekalian, dalam setiap masalahnya, dalam setiap problemanya, dalam setiap situasinya, Daud gak pernah yang namanya setelah mengeluh habis itu menyalahkan Tuhan. Setelahnya enggak. Tetapi ketika dia mengeluh, kita lihat di dalam Mazmur, mengeluh, oh disampaikan ini itu semua, dia curahkan hatinya kepada Tuhan. Setelah itu apa? Dia kembali merendahkan hati Tuhan. Aku tahu misalnya, aku tahu bahwa Tuhan di pihakku, gak ada yang dapat melawanku. Aku tahu ketika Tuhan ada bersama denganku, tidak ada seorang pun yang bisa memakan dagingmu, mengalahkanmu, karena Tuhan di pihakku. Amin. Saat bapak-bapak sekalian mengalami problema, saya tahu itu berat. Saya tahu rasanya nggak mudah, kok nggak selesai masalahnya, bertahun-tahun, puluh-puluh tahun kok nggak selesai. Tapi saya tahu Tuhan masih membentuk kita. Saat Daud dikepung musuh, saat Daud dikepung para tentara dan para musuh, yang dimana sebenarnya musuhnya itu nggak jauh-jauh dari saudaranya dia, siapa? Mertuanya. Luar biasa. Saat dia dikepung sama antek-antek mertuanya, yang dimana orang mertuanya itu nggak suka sama Daud, apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi, tapi dia cari hadiah Tuhan. Dia berada di atas batu yang besar, dia berada di atas sebuah tebing, di bawah tebing, yang dimana dia itu berdoa sama Tuhan, dia mencari hadirat Tuhan karena dia tahu nikmatnya bersama dengan Tuhan. Bukan berarti ketika kita memuji, kita menghilangkan permasalahan kita hanya sebentar. Enggak, ketika kita memuji, kita kita dapat menikmati Tuhan dan kita tahu bahwa masalah kita tuh gak ada apa-apanya. Saat Daud mengalahkan Goliat, siapa yang dia lihat? Bukan Goliatnya yang dia lihat. Saya tahu secara manusia, iya dia lihat besar banget si Goliat. Saya tahu secara manusia dia melihat itu mustahil lah. Tapi saya tahu juga ternyata dia itu lebih mengandalkan Tuhan dan dia melihat kuasa kemuliaan Tuhan, karena dia gak terima Tuhannya diejek. Dia gak terima Tuhannya disepelekan, Tuhan bangsa Israel yang yang direndahkan. Dia gak terima, bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku. Ya, lalu kemudian kalau kita kembalikan lagi kepada dia bersama dengan orang mertuanya, dia dikepung, dia berdoa, dia menangis kepada Tuhan, dia meminta penyertaan Tuhan di atas kehidupannya. Saat dia berada di dalam hadirat Tuhan, dia merasakan bagaimana itu sesuatu yang paling nikmat. Bapak-bapak sekalian, ketika Anda merasakan sesuatu yang rasanya kepikiran lagi, rasanya kayaknya berat banget saya lewati ini, tapi satu kunci di mana Anda menemukan satu kunci ini, yaitu cari hadiratnya. Bukan menikmati sementara, bukan merasakan sesuatu yang sifatnya sementara, sama seperti orang-orang dunia. Ketika dia menikmati kesenangan, dia merasakan sesuatu yang menyakitkan. Orang-orang dunia yang dia cari apa? Yang dia cari, contohnya kafe misalnya. Yang dia cari apa? Minum. Yang dia cari kesenangan sementara. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dia cari itu hanya kesenangan sementara yang hanya hilang sesaat saja. Karena apa? Karena mengantuk, karena pusing, karena apa? Ya, karena ya memang sifatnya nikotin, alkohol dan lain sebagainya, sifatnya itu hanya sementara. Tapi ketika kita mencari hadirat Tuhan, sifatnya itu selama-lamanya kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang seperti Tuhan siramkan dengan air kehidupan. Sesuatu yang seperti Tuhan itu menyejukkan kita. Ya, amin ya. Saya harap negara ini bisa menjadi menjadi tujuan yang utama saat kita melakukan segala sesuatunya. Yang kita cari siapa? Tuhan. Yang kita cari adalah hadirat. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan, amin. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di setiap perkumpulan 1 minggu sekali atau perkumpulan komsel atau perkumpulan apa, enggak cuma di sana kita bisa memuji Tuhan. Sebelum kita istirahat, sebelum kita tidur, kita bisa tahu
bahwa Tuhanlah yang layak ditinggikan dan Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan. Amin. Sebelum tidur kita mengingat satu hari itu, satu hari ternyata hari ini Tuhan sertai saya, sehingga akhirnya kita bisa berkata apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata apa? Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Amin ya. Yang terjadi tetap apa? Tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kemudian apa yang kita lakukan? Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sebelum kita istirahat, sebelum kita melupakan semuanya dengan tidur, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kita buat di dalam hati kita komitmen di dalam diri sebelum kita tidur, sebangun kita tidur, jangan lupa memuliakan Tuhan. Amin. Jangan lupa kita mengingat kebaikan Tuhan sekalipun kita ada di dalam sebuah proses. Kita tahu kita depannya adalah sebuah proses. Kita tahu sekalipun mungkin itu berat rasanya, tapi kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup saya mau memuliakan Tuhan. Saya mau mengingat setiap berkat yang telah Tuhan berikan, dan setiap hal yang menjadi masalah saya ternyata itu Tuhan izinkan karena Anda Tuhan. Amin. Anda tidak akan diberikan sebuah masalah yang lebih daripada kemampuan Anda. Yang Yakobus katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi daripada kekuatanmu sendiri. Yakobus mengatakan itu juga penuh dengan hikmat yang Tuhan berikan oleh Yakobusnya untuk memenuhi yang Yakobus, bahwa setiap hal yang telah kita lewati itu kita jangan ada perhatian. Kita tahu, saya tahu masalah Anda berat, saya tahu problema hidup Anda itu kayaknya saya ini yang paling sial ini, saya yang paling malang di muka bumi ini. Tapi ketika kita ada di sini, kita tahu kita semua punya masalah, termasuk saya dan saudara semua. Kita tahu. Tetapi setiap persoalan yang kita hadapi, menikmati hadiratnya lah yang paling penting. Amin. Karena itu kita akan diproses, Bapak-bapak sekalian, menikmati hadiratnya. Daud seorang penyembah dan pemuji. Sekalipun dalam masalah, dia seorang penyembah dan pemuji. Makanya Tuhan berkenan atas firman-Nya. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah, di hati Tuhan. Daud seorang yang selalu ingin menyenangkan hati Allah. Jadi dari sini kita dapat belajar dari ayat ini, sekali lagi saya akan bacakan itu. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Bukan mendoakan orang, enggak. Tetapi di sini dia lebih tahu bahwa ketika Tuhan di pihak saya pun akan diangkatnya. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan lawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Di sini kita dapat belajar yang pertama bahwa karena Tuhan jadi terang kita, maka ikut-ikutanlah kita jadi terang Tuhan. Amin. Karena Tuhan terang kita, dikatakan yang pertama apa? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Karena Tuhan terang kita. Tuhan mau memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kamu juga berterang ini. Kalau kamu adalah terang dan garam ini, kalau garam itu menjadi hamba, untuk apa lagi? Tidak ada selain daripada menjadi orang, tidak ada gunanya. Tapi ketika kita tahu bahwa Bapa kita yang di surga adalah terang dan menyinari hati kita, maka kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Saya tahu bahwa sekalipun demikian itu nggak mudah. Kita mungkin bisa disangkal apa yang terjadi sama Rasul Paulus. Dia mau menjadi terang bagi orang sekitarnya. Dia mau menjadi orang yang istilahnya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi nggak semua orang itu. Tapi Tuhan memakai Paulus dengan segala kemampuannya, dan akhirnya Paulus sukses dalam hal ini. Dia nggak murtad,
Sekalipun sampai mau dibunuh pun si Paulus, tapi dia tetap kuat dan tetap tabah, tetap memuji Tuhan. Apa buktinya? Ketika tangan dikerangkeng, kaki dibelenggu, semua dia bersama dengan Silas, rekan sepelayanannya, apa yang terjadi? Dia memuji Tuhan. Di saat itu pun dia masih bisa-bisanya mencari hadirat Tuhan, masih bisa-bisanya dia menyenangkan hati Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan membuka mujizatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Gempa. Setelah gempa itu apa? Tiba-tiba kebuka belenggunya. Nggak tahu gimana, apa dia punya ini sinkronnya tuh saya nggak tahu. Kenapa tiba-tiba gempa lepas, terus pintu-pintu terbuka semua. Kalau bukan karena mujizat Tuhan, dan kalau bukan karena si Paulus ini percaya sama Tuhan, itu udah takutan. Dia nggak akan sampai bisa menyelamatkan satu orang, yaitu siapa? Kepala penjaranya. Dia, Paulus juga pernah penjara. Paulus juga pernah menikmati yang namanya dunia proses. Ternyata Tuhan bisa membawa dia juga sampai pada proses itu karena Tuhan mau mengajarkan dia segala sesuatu. Bapak-bapak sekalian juga demikian. Kita adalah Paulus modern. Kita mau membawa kabar keselamatan yang ada. Tuhan terang saya menjadi terang bagi sesama saya. Saya di sini dirubah, saya di sini diproses, berarti saya di sini juga mau menjadi berkat. Saya menjadi berkat itu bukan hanya ketika saya di luar, ketika saya lepas dari sini, tapi di sini pun saya bisa menjadi berkat. Amin. Oke, puji Tuhan. Lalu yang kedua kita dapat belajar di sini dari bahwa saya firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah bentengmu terhadap siapa aku sebentar. Ketika kita berjalan menyerang aku untuk memakan dagingmu yang semua lawanku dan musuhku, yang sendirilah yang tergelincir dari jatuh. Yang kedua kita dapat belajar bahwa tetaplah jaga hati. Biarkan mereka yang jahat, kita jangan ikut terpengaruh. Ya, biarkan mereka yang jahat. Kalaupun mungkin teman kita yang selalu mempengaruhi kita, udahlah ngapain sih kayak gini, gak ada gunanya, belum berguna, bagi saya berguna. Seperti itu jangan kita ikuti. Karena akan ada banyak, ketika kita diproses, setan itu akan tetap bekerja keras. Ketika saya diproses, saya akan berusaha menghibur, dalam tanda kutip menghibur kedagingan kita. Jadi bukan menghibur roh kita. Mungkin saat itu roh kita akan merasa seperti berat sekali melewati ini. Daging kita dihiburnya sama siapa? Sama si iblis. Tapi dia mau untuk membinasakan kita. Cuma itu doang ujung-ujungnya. Walaupun kesenangan-kesenangan sementara yang dia tawarkan. Udah ngapain sih yang banyak batuan? Ngapain sih setiap tidur atau setiap bangun kita ribut-ribut menyembah Tuhan? Ngapain? Ya itu tawaran setan. Capek kan? Mending tidur. Contohnya seperti itu. Tapi saya memiliki ketetapan hati bahwa apapun yang terjadi, ngantuk sekalipun, kesiangan sekalipun saya bangun, tetapi saya mau menyembah Tuhan. Amin. Saya mau rindu untuk memuliakan Tuhan sekalipun tidak ada orang yang tahu. Ngapain kita perlu ada orang yang tahu? Orang yang punya hubungan kita sama Tuhan kok. Iya kan? Nah, dari sini kita dapat merasakan kita punya Tuhan yang besar. Seperti ada lagu mengatakan, aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji kan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya rasanya ku terima sekarang kemenangan dari setiap pujian yang kita layakan pada Tuhan itu gak sia-sia kok. Amin kan? Amin. Gak ada yang sia-sia. Saat kita menyembah Tuhan, Tuhan melihat dari surga dan malaikatnya pun ikut bernyanyi. Amin. Lalu yang ketiga yang bisa kita pelajari di sini, sekalipun tentara berkemah melakukan aku, tidak takut hatiku, nggak takut, bukan nantangin musuh, enggak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun kita garis bawahi, aku tetap percaya. Kita bisa pelajari di sini adalah bahwa Tuhan Allah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Ini bisa menjadi sebuah pegangan yang erat yang bisa kita pegang untuk kemuliaan Tuhan. Karena siapa lagi sih yang bisa kita harapkan di sini? Siapa coba? Bahkan diri kita sendiri pun nggak bisa diharapin. Ya. Saya belajar secara
secara pribadi bahwa saya nggak bisa mengharapkan siapa-siapa. Semakin saya dewasa, semakin saya melakukan segala tanggung jawab saya bisa sendiri. Bahkan diri saya pun kadang-kadang saya nggak bisa andalkan. Itu sebabnya yang saya selalu andalkan ke Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa saya harapkan. Semakin dewasa, semakin beranjak dewasa, semakin gak ada teman kita. Semakin gak ada orang yang bisa kita andalkan bahwa dia itu bisa menyenangkan kita. Enggak. Kalau dulu masih kecil bisa. Sahabatku, guys, contoh. Bisa kumpul, hura-hura, ngapain, ngobrol. Terus ngapain lagi? Mungkin gosip atau dan lain sebagainya. Semakin besar, semakin kita menyadari, semakin banyak tanggung jawab kita, semakin gak ada yang kita bisa hadapi. Siapapun, bahkan termasuk orang tua, termasuk rekan, atau termasuk siapapun. Dan saya sadari bahwa ketika saya mengalami hal ini, ternyata yang bisa saya andalkan hanyalah Tuhan. Kenapa saya nggak bisa mengandalkan diri sendiri? Karena saya nggak mampu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Kenapa saya nggak bisa mengandalkan diri sendiri? Karena saya terbatas sebagai manusia. Banyak hal yang saya tidak bisa lakukan. Itu sebabnya ketika saya berserah pada Tuhan, saya coba memuliakan Tuhan, saya mengangkat pujian pada Tuhan. Ternyata Tuhan hidup saya, dan Tuhan mau saya dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya bapak-bapak di sini saya juga, ketika kita rindu dipakai oleh Tuhan, kapanpun kita bisa dipakai oleh Tuhan. Amen. Dan bahkan teman-teman kita pun akan merasakan bahwa ternyata Tuhan lebih hati kita. Amen. Bukan siapa-siapa, bukan siapa nggak ada yang bisa membela kita, cuma Tuhan. Manusia hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata. Teman-teman kita hanya bisa melihat background kita. Teman-teman kita hanya bisa melihat, lu gini dulu ngapain? Soal tinggi, soal pendeta, contohnya gitu banyak. Yang mungkin yang seperti mereka yang kita, it's okay, nggak apa-apa. Sekalipun seperti itu. Siapa yang ingin dicari kalau dia butuh? Iya, si orang ini juga yang dicari. Kita juga yang dicari. Karena apa? Karena kita bisa berusaha untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ada lagu yang menyatakan, Tuhan, ku mau menyerahkanmu, seperti yang tadi kan? Tuhan bentuklah hati kita ada di sini untuk dibentuk oleh Tuhan. Jadi di sini juga ada yang lagu yang menyatakan, Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya siapa lagi? Hanya bukan kepada orang lain tetapi kepada-Nya. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku. Apalagi Engkau yang selalu ku puji. Mungkin boleh cover Tuhan. Oke, mungkin cover terus ya. Kita angkat hati kita ya kepada Tuhan ya. Saya mau bilang memuji Tuhan karena kita mengharapkan Tuhan adalah pengharapan kita. Tidak ada lagi yang bisa kita percaya selain Tuhan. Amin. Oke, kita sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapan. Siapa yang tidak percaya? Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Bukan memuji diri tapi memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Bukan hanya sekali, tetapi sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Amin ya. Setiap saat, setiap waktu, setiap kita rasa kayak aduh sedih banget sih, Tuhan Kaulah pengharapanku, percaya padamu. Amin. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada bapak-bapak sekalian sebelum kita pulang dari sini. Yang pertama, dari ayat yang baru kita pelajari bahwa buatlah keputusan, mau dimanapun saya menjadi pengaruh yang baik. Buatlah keputusan mulai sekarang, mau dimanapun saya
Sekalipun mungkin ada teman-teman yang seperti seorang ini tuh awalnya circle kita, tapi dari circle kita itu kita bisa menjadi apa? Menjadi terang di situ, pelan-pelan, nggak apa-apa. Jangan kayak radikal banget, sekalipun dia semua kita radikal. Tapi ketika kita mau menjangkau orang-orang di sekitar kita terpercaya. Nggak apa-apa. Yesus waktu itu juga datang kemana? Ke penyamun. Yesus datang kemana? Orang-orang berdosa. Terus ahli Farisi bilang apa? Semua orang ngapain? Itu kalau berdosa, ngapain datang ke sana? Wih, menghakimi sekali itu. Ya kan? Kita lihat sekalipun kita juga tidak benar dari orang Farisi, tidak lebih benar dengan kita. Oke, nah jadi artinya gini, bahwa ketika kita berusaha untuk menjangkau, kalau pelan aja. Pelan-pelannya dari mana? Mungkin dari awalnya mungkin kita sering ngomong kotor, tapi kita pelan-pelan untuk nggak ikut ngomong kotor sama mereka. Terus habis itu yang kedua apa? Kita bisa doakan perkumpulan kita itu, kelompok kita itu. Siapa tahu nih, kelompok yang awalnya ngomongin orang jadi kelompok sel, luar biasa. Kelompok yang awalnya istilahnya gibah, tapi ujung-ujungnya, ini jadi kelompok untuk memuliakan Tuhan. Siapa tahu dari kelompok itu jadi bisa satu tim untuk PAW di sini, memuliakan Tuhan, menjadi kebenaran dalam Tuhan. Ya, praise and worship. Lalu yang kedua, yang dapat kita bisa pelajari bahwa jika ada pengaruh yang mempengaruhi Anda di pertobatanmu, minta kekuatan Roh Kudus. Kita nggak bisa sendiri, nggak bisa. Ngandelin diri kita sendiri pun nggak bisa. Tapi Tuhan bisa pakai dirimu untuk menjadi apa? Menjadi berkat. Tuhan bisa memakai dirimu dengan melalui Roh Kudus Tuhan untuk dapat menguatkan hidup kita semuanya. Amin. Saya berdoa agar kita semua bisa mendapatkan kekuatan Tuhan. Lalu yang ketiga, sekalipun Anda dianggap aneh, pertama, dianggap sombong dan dianggap berbeda, itu tidak masalah, teman-teman, saudara-saudara. Sejauh Anda rindu untuk menyenangkan hati Tuhanmu, Tuhan akan bagikan semua itu. Tuhan akan memberikan teman-teman yang sefrekuensi sama Anda. Amin. Sekali mungkin susah, siapa yang di sini nggak ada yang sefrekuensi, nggak apa-apa. Kita semua butuh proses. Paling tidak, kalau belum kita dapat itu, berarti kita Tuhan mau kita untuk lebih bersabar lagi. Amin. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, buat keputusan. Sekali lagi saya ulangi, mau dimanapun saya, coba kita dalam hati. Mau dimanapun saya, dalam hati kita. Baru sekarang kita ucapkan, saya mau menjadi pengaruh yang baik. 2, 3, saya mau menjadi pengaruh yang baik. Sekali lagi, saya mau menjadi pengaruh yang baik. Katakan di sebelah kanan diri kita, saya mau menjadi yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, jika ada temanmu yang mempengaruhi Anda di pertobatanmu, minta kekuatan Roh Kudus. Saya mau dikuatkan oleh Roh Kudus. Katakan, saya mau dikuatkan oleh Roh Kudus. Saya berdoa agar kita semua dipenuhi Roh Kudus, kita akan merasakan bagaimana tuntunannya, sehingga akhirnya kehidupan kita dapat diubahkan. Amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bahwa sekalipun Anda dianggap aneh, saya dianggap sombong, saya dianggap berbeda, diri nggak mau, ngumpul nggak mau, apa mau, ya emang ngapain kita ngumpul ke kita? Ya kan? Saya dianggap ini, sekalipun segala macam lah. Sejauh saya rindu untuk menyenangkan hati Tuhanku, it's okay for me. Amin. Ya. Jadi memang kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam dunia ini sama kok. Saat kita ada di dalam surga nanti, yang kita lakukan adalah menyembah Tuhan. Yang kita lakukan hanya memuji Tuhan, dan ada lain. Tahu nggak Bapak saya? Ini saya mau kasih salah satu hal yang kayak saya pengen bagi. Apa perbedaan di surga sama di dunia? Sama deh. Kalau persamaan mungkin kita sama-sama menyembah Tuhan, ya kan? Sama-sama bisa memuliakan Tuhan, sama-sama bisa berdoa di bumi, bisa berdoa di sana, bisa berdoa. Mungkin berdoa kita langsung bisa tatapan face to face sama Tuhan kita. Satu perbedaan yang saya ingin bagikan, di surga kita nggak bisa menginjil, namun di dunia kita masih bisa menginjil. Amin. Kita masih bisa membawa pengaruh yang baik sama orang-orang di sekitar kita. Di surga mau gimana lagi? Siapa lagi yang tidak mau membawa pengaruh yang baik? Kalau semua udah baik kok, ya kan? Semua udah diubahkan, semua udah sempurna. Di dunia masih banyak yang masih perlu hal itu. Berarti perbedaannya kita udah tahu ya. Di sini kita bisa membawa pengaruh yang baik. Seperti bicara, kita dengarkan Tuhan. Atau apa? Kita muji Tuhan. Apa yang semua ngomong kayak gini? Mau kotor? Misalnya gitu. Atau enggak? Kita ini worship. Gitu. Kita bawa sebuah pengaruh yang istilahnya ya, kita tuh emang membawa circle kita itu hanya untuk memberikan Tuhan. Di sana gimana lagi? Semua kayak kita udah ini, udah
udah diubahkan, sudah sempurna. Nggak bisa lagi kita ngajak-ngajakin orang berdosa untuk bertobat, nggak bisa. Cuma ada di dalam tempat ini, di dalam dunia ini yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan dosa. Saya ingin mungkin semua present worship bisa kita sama-sama memuliakan Tuhan. Saya akhiri dengan ini. Saat kita belajar tentang Daud adalah orang yang sangat rindu menyenangkan bapaknya. Saat Anda ingin menyenangkan istrimu, ingin menyenangkan anakmu, saat Anda ingin menyenangkan orang tuamu, saat Anda ingin bertobat, apa yang Anda lakukan? Pasti totalitas penuh, bukan? Pasti segala-galanya itu akan Anda lakukan untuk kebaikan itu. Pasti kan? Saat kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang rindu untuk menyenangkan Bapa kita yang di surga, berarti seperti itu juga yang kita lakukan. Dengan totalitas kita bisa menyembah Tuhan. Dengan totalitas kita bisa memuliakan Tuhan, dan dengan totalitas kita bisa tahu sepertinya hati kita kepada Tuhan. Boleh kita nyanyikan sama-sama, Kau yang terindah, Kau yang terindah. Saya rindu dan kita semua dapat memuliakan Tuhan. Kau yang terindah, saya tidak